Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM S1092019210132. Mata kuliah Dasar-Dasar Pengolahan Perikanan dengan dosen pengampu mata kuliah DR Mutmainnah Karim, SPMSI. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teknologi pengolahan dengan pemanggangan atau pengasapan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pengasapan? Pengasapan merupakan salah satu cara memasak atau memberikan aroma atau proses pengawetan makanan, terutama daging, ikan. Dulu makanan diasapi dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu dan tidak terletak dekat dengan api agar tidak terpanggang atau terbakar. Sekarang di era kemajuan teknologi, proses pengasapan ikan dilakukan dengan peralatan seperti lemari asap yang dapat dibuat sendiri atau dipesan secara mudah dan tersedia di dalam negeri yang terbuat dari bahan logam galvanis. Selanjutnya, proses pengawetan dengan pemanggangan atau pengasapan. Proses pengawetan dengan teknik pengasapan merupakan proses mengasapi makanan dengan cara memberikan asap yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan-bahan seperti kayu-kayuan maupun serabut kelapa sehingga menghasilkan makanan yang berkadar air rendah dan menjadi makanan tersebut lebih tahan lama dan mengalami proses metabolisme pembusukan. Ada 5 poin proses pengawetan dengan pemanggangan atau pengasapan. Yang pertama itu, semula pastikan makanan yang akan diasapi sudah bersih dan telah mendapat proses pemanggangan sebelumnya, sehingga diharapkan makanan yang diasapi akan lebih tahan lama. Kedua, letakkan makanan baik dengan cara digantung, disandarkan, dijemur di atas tungku pembakaran. Yang ketiga, sebelum menghidupkan api pembakaran, pastikan bahan bakar yang digunakan menggunakan kayu-kayu yang keras. Sebab itu akan menjadi makanan yang diasapi memiliki cita rasa yang lebih enak. Keempat, bahan bakar dan pastikan api yang digunakan tidak terlalu besar. Kelima, biarkan makanan hingga mengalami perubahan warna serta tekstur. Apabila sudah berarti makanan telah diawetkan dengan proses pengasapan. 2 poin metode yang digunakan dalam pemanggangan atau pengasapan. Yang pertama, pengasapan dingin, cold smoking. Pada pengasapan dingin, suhu asap tidak boleh melebihi 40 derajat Celcius. Kelembapan nisbi RH yang terbaik antara 60 sampai 70%. Di antara 70%, proses pengeringan berlangsung sangat lambat dan di bawah 60%, permukaan ikan akan mengering terlalu cepat. Kadar air ikan asap yang digunakan dengan cara pengasapan dingin relatif rendah, sehingga pengasapan terutama diterapkan untuk tujuan pengawetan ikan. Ikan asapnya lebih awet daripada yang dihasilkan dengan cara pengasapan panas. Yang kedua, pengasapan panas, hot smoking. Pada pengasapan panas, suhu asap mencapai 120 derajat Celcius atau lebih dan suhu pada daging ikan bagian dalam dapat mencapai 60 derajat Celcius. Kadar air ikan asap yang dihasilkan relatif masih tinggi sehingga daya awetnya lebih rendah daripada yang dihasilkan dengan cara pengasapan dingin. Pengasapan panas biasanya menghasilkan ikan asap yang mempunyai rasa yang baik. Untuk memperoleh rasa ikan asap yang dingin, perlu dilakukan variasi pada penggaraman dan perlakukan pendahuluan. Selanjutnya ada 6 poin tahapan proses pemanggangan atau pengasapan ikan. Yang pertama, penyangan dan pencucian ikan. Ada proses penyangan dilakukan terhadap ikan bandeng segar untuk mengurangi kontaminasi bakteri terutama yang ada di insang dan bagian alat pencernaan. Yang kedua, perendaman ikan dalam air garam. Ikan yang telah dibersihkan direndam dalam lautan garam dengan konsentrasi 15-20% selama kurang lebih 2 jam. Yang ketiga, penirisan ikan dilakukan setelah perendaman dalam larutan garam bertujuan untuk mengurangi jumlah air yang menempel pada ikan dengan cara menggantung ikan
dengan seutas tali. Yang keempat, penyiapan bahan bakar kayu serkam padi. Bahan bakar serkam padi atau kayu disiapkan di dalam alat pengasapan ikan dan dinyalakan sampai terbentuk bara. Yang kelima, pengasapan ikan yang sudah ditiris dimasukkan ke dalam alat pengasap selama 2-10 jam, tergantung dari keinginan pengolahan dan berat daya awet produk yang dikehendakinya mempengaruhi mutu produk ikan asap yang dihasilkan. Yang keenam, pendinginan ikan asap yang sudah selesai diasapi. Selanjutnya, ini adalah gambar dari pemanggangan atau pengasapan ikan. Selanjutnya, struktur pemanggangan atau pengasapan ikan. Pertama itu, siapkan ikan, terus dibelah, terus dibuang insan dan isi perutnya, kemudian dicuci. Setelah dicuci, siapkan bambu atau penjepit, kemudian dijepit dengan bambu. Sudah dijepit dengan bambu, dicuci lagi, kemudian disyangi. Setelah disyangi, siapkan api, kemudian diasap. Setelah ikan asap matang, kemudian didinginkan, kemudian diolesi minyak goreng. Ikan asap siap dipasarkan. Kesimpulan adalah pengasapan ikan adalah salah satu cara pengolahan dan pengawetan ikan yang cukup populer di Indonesia. Cara ini dapat dijumpai di berbagai daerah, namun jumlahnya tidak sebanyak produk pengasian atau pengeringan. Dalam proses pengasapan ikan, pada prinsipnya terdapat beberapa proses, yaitu pelakuan pendahuluan, pengaraman, pengeringan, penataan, pengasapan, pendinginan, dan pengemasan. Pengasapan ikan dapat dilakukan dengan menggunakan asap yang berasal dari hasil pembakaran arang kayu atau tempurung kelapa, sabuk, serbuk, gergai, atau sekam padi. Tingkat kebersihan proses pengasapan ikan tergantung pada 4 faktor utama, selain bahan baku yang saling berkaitan, yaitu mutu dan volume asap, suhu dan kelembapan ruang pengasapan, suhu dan lama pengasapan, serta sirkulasi udara dalam ruang pengasapan. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini proses pertamanya ya sahabat. Dari ikan mentah, ikan nopo Bu? Manyong, Mbak. Manyong. Kepala manyong. Ding manyong, Mbak. Kak, aku numpak dhewe lor kono. Iya, aku ngene nduk, ora nek kon. Iku nganu, Bu. Lho, sing mancul iku wis terus. Mlebu ning TV. Nang ora kamot iki. Ya, Mak ya. Nggih. Nah, setelah itu diasepi ya sahabat. Tate plasat lho, Mbak. Kalapane sik ngono. Diasepi di sini. Air. Ini berapa lama Mas buat ngasepinya? Tarik jenenge, Mbak. Biasanya Terus dulu, kira Mbak, 5 menit. 15. Kalau kepala, Kalau kepala. kalau duduk, Mbak. 5 menit. Kalau daging 5 menit, kalau kepala 15 menit. Kurang wae, Mbak yo. Oke, matangnya iki yo. Nah, ini udah matang. Ya. Setelah matang, nanti dibungkus ya sahabat. Sama ibu-ibunya itu banyak sekali ya. Bang bekerja. Iki ngomong sama aku dhewe ora ero kok.
Kalau udah diasapi diapain lagi Mas? Di packing. Langsung di packing ya? Ayo, diangkat. Lihat. Ya kok ono mangan ya gue kasih. Ini panas apa magang ini? Sing orang akan lewat. Niki nek bungkusine benten-benten apa mboten, Bu? Iya, guys. Nek bungkusine sing endas-endas sing daging-daging. Iya, guys. Orang tak mau ya. Dewe-dewe, Mbak. Ini udah berapa tahun usahanya? Udah sekitar 20 tahun sih. 20 tahun. Ini berarti dari Dari orang tua. orang tua ya. Nah, ini namanya apa Mas usahanya? Itu aja pengasapan ikan. Pengasapan ikan. Nah, kalau di sini pengasapan ikan apa aja, Mas? Di sini ada manung, ada ikan pari, jahan, ropak dan sejenisnya lah, Mbak. Terus kalau setiap hari biasanya produksinya sampai ngasepin berapa kilo? Atau hitungannya apa, Mas? Biasanya untuk dagingnya sendiri kami bisa nyampe 2 kuintal. 2 kuintal. 2 kuintal untuk dagingnya, untuk kepalanya bisa nyampe 5. 5 kuintal. Itu berarti beli gitu ya, Mas, ikannya? Kami ngambilnya dari pelaut langsung, Mbak, di TPI. Dari pelaut langsung. Terus langsung juga ke sini ya. Setiap hari apa gimana? Tiap hari. Setiap hari. Nah, kalau udah biasanya dijualnya di mana, Mas? Biasanya kami sekitar di Jogja Jogja sama di Semarang. sama Semarang. Itu tiap Tiap hari. hari. Nah, kalau sejauh 20 tahun ini kira-kira kesusahannya usaha pengasapan ikan kayak gini apa sih, Mas? Susahnya paling di ini aja juga, kebanyakan kan pelaut kan banyak kan jauh-jauh ya. Soalnya kan musiman, jadi susahnya itu pas lagi apa sih, Mbak, sebenarnya itu pengarannya? Ikan mahal apa gimana? Nah, biasanya kalau langka itu mahal. Itu di sana musim apa, Mas? Gimana? Musim apa? Bulan apa kalau semacam kayak gitu? Biasanya di akhir-akhir tahun sih. Akhir tahun ya. Nah, kalau semacam ini berarti punya apa kapal langganan ya, Mas ya? Ada, iya. Ada. Nah, kalau di sini pegawainya ada berapa, Mas, jumlahnya? Sebenarnya sih ada kurang lebih ada 7 sih. 7. Nah, kalau harganya, Mas? Harganya untuk kepala kami start dari harga 30.000 per kilo. 30.000 per kilo. Itu dari sini ya? Dari sini. Kalau yang daging? Untuk daging manyong 60.000 per kilo. 60.000. Yang paling mahal jenis ikan apa, Mas? Manyong. Manyong. Itu kenapa? Kenapa? Karena dari segi kualitas dan rasa gitu. Sejauh ini permintaan paling banyak juga itu. Yang paling banyak sih sebenarnya sih di jahan sih, Mbak. Kan harganya Jahan. kan lebih murah daripada manyong. Itu pelanggannya kebanyakan rumah makan apa gimana, Rumah Mas? makan. Rumah makan ya. Nah, kalau kondisi semacam ini masih normal ya, Mas ya? Maksudnya kan ini ada pandemi juga, tapi ini Pagi ini, Mbak, sepi juga aja sebenarnya sih. sepi, Sepi juga sih, Mbak. Berpengaruh. berpengaruh. Kira-kira pengaruhnya seberapa besar, Mas? Pendapatan kami bisa berkurang sampai 50% sih sebenarnya. Nah, kalau yang ini kan usaha dari orang tua ya. Dulunya kan Masnya juga masih muda. Kenapa mau nerusin usaha semacam ini, Mas? Penasaran? Lebih enak usaha sendiri daripada ikut orang. Iya, begitu ya. Itu udah sejak kapan Masnya ikut berkecimpung langsung? Sejak lulus kuliah sih. Lulus kuliah langsung di sini. Oke sahabat, setelah tadi kita melihat langsung bagaimana proses pengasapan ikan di sini.